Alasan, saya terkejut. Saat pertama kali naik bus di Indonesia, sebuah keluarga Amerika ayah, ibu, dan anak sedang berlibur di Indonesia. Dengan jantung berdebar, mereka menaiki sebuah bus umum. Di dalam bus yang penuh sesak itu, putra mereka yang berkulit hitam tiba-tiba mulai menangis dengan kencang. Sang ayah, diliputi kecemasan karena tatapan orang-orang di sekelilingnya dan luka masa lalu, berusaha sekuat tenaga menenangkan putranya. Tiba-tiba, sepasang suami istri asal Indonesia mengatakan sesuatu kepada mereka yang membuat keluarga Amerika itu sangat terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Nama saya Adam, seorang pria Amerika berusia 30 tahun. Saat ini, saya tinggal di Amerika bersama istri dan putra saya yang berusia 3 tahun. Saya dan istri saya bertemu saat saya bertugas di Jepang, dan kami akhirnya menikah di sana. Saya bekerja sebagai seorang jurnalis yang sering berkeliling dunia dengan basis di Amerika. Pekerjaan ini menuntut saya untuk sering bepergian ke luar negeri, dan saya telah mengunjungi banyak negara seperti Spanyol dan Italia. Mempelajari bahasa dan budaya baru di setiap negara adalah sebuah tantangan, terutama saat menghadapi kendala bahasa. Namun, ketika komunikasi berjalan lancar atau saat bertemu dengan penduduk lokal yang ramah, saya merasa sangat senang telah datang ke negara tersebut. Inilah alasan mengapa saya sangat mencintai pekerjaan ini. Namun, sejujurnya, saya tidak ingin kembali lagi ke Jepang. Di sana, saya dan istri saya, yang merupakan seorang wanita kulit hitam, harus menghadapi rasisme dan memiliki pengalaman yang sangat buruk. Saya pertama kali pergi ke Jepang 5 tahun yang lalu, dan itu adalah perjalanan pertama saya ke Asia. Saya pergi ke sana dengan perasaan campur aduk antara harapan dan kekhawatiran. Untungnya, kantor cabang di sana memiliki staf dari berbagai negara, dan kami pada dasarnya menggunakan bahasa Inggris untuk bekerja, sehingga tidak ada masalah bahasa. Saya bahkan berhasil mempelajari bahasa Jepang untuk percakapan sehari-hari dalam beberapa bulan. Karena lingkungan kerja yang multikultural, saya tidak terlalu merasakan adanya rasisme. Istri saya dikirim untuk bekerja di Jepang sebelum saya, dan di sanalah hubungan kami dimulai. Kami mulai berkencan, kemudian menikah, dan memiliki seorang putra. Kehidupan kerja saya, meskipun sibuk, sangat memuaskan, dan saya memiliki kehidupan yang lengkap bersama keluarga yang saya cintai. Saya masih ingat betul betapa bahagianya keluarga kami menjalani hidup di Jepang saat itu. Pengalaman buruk itu terjadi pada suatu akhir pekan ketika kami pergi keluar. Kami berencana untuk pergi ke sebuah taman besar dengan padang rumput yang luas. Taman ini adalah tempat populer bagi banyak keluarga untuk piknik dan bermain bulu tangkis di hari libur. Saya mendapatkan informasi ini dari seorang rekan kerja dan langsung memutuskan untuk pergi. Dari rumah kami ke taman, kami harus menaiki bus umum dari stasiun selama sekitar 30 menit. Hari itu, kami menyiapkan bekal dan tikar piknik, siap berangkat sejak pagi. Bus itu penuh sesak dengan orang-orang yang juga menuju ke taman. Karena kami bergegas mengantre lebih awal, kami berhasil mendapatkan tempat duduk. Saya memangku putra saya, dan kami menuju taman yang kami nantikan dengan penuh semangat. Setelah kami naik, orang-orang terus berdatangan hingga bus menjadi sangat penuh. Tak lama kemudian, saya memperhatikan sepasang suami istri lansia yang berdiri di lorong depan, menatap kami dengan tajam. Tatapan mereka begitu menusuk hingga saya bertanya-tanya apakah ada masalah. Namun, kami tidak melakukan kesalahan apapun, jadi saya tidak mengerti alasannya. Kemudian, saya mendengar pasangan itu mulai berbicara dengan suara pelan. Karena suasana di dalam bus cukup tenang, saya dapat mendengar percakapan mereka dengan jelas. Kenapa orang kulit hitam itu dapat tempat duduk, sementara kita tidak? Ini kan Jepang. Seharusnya orang Jepang yang diutamakan. Mendengar itu, saya sangat terkejut. Saya tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata rasis secara langsung seperti itu. Istri saya juga mendengar percakapan itu. Ia menundukkan wajahnya dengan sedih. Ketika saya berpikir bahwa orang-orang di sekitar mungkin merasakan hal yang sama, saya merasa sangat tidak nyaman. Kemudian, putra saya mulai rewel karena suasana sesak dan pengap di dalam bus. Saya khawatir ia akan menangis dengan kencang, terutama takut akan dikritik oleh orang-orang seperti pasangan lansia itu lagi. Anak menangis sekencang itu. Bagaimana orang tuanya mendidiknya? Atau pantas saja, orang tuanya kan kulit hitam. Kami mencoba segala cara agar putra kami berhenti menangis, dan akhirnya berhasil menenangkannya hingga ia tertidur. Tetapi kemudian, terdengar lagi ucapan dari pasangan lansia itu.
Seharusnya mereka cepat turun saja. Paling buruk harus satu bus dengan orang kulit hitam. Pengalaman rasisme pertama di Jepang ini benar-benar mengejutkan. Mereka mungkin berpikir kami tidak mengerti bahasa Jepang, sehingga berani berbicara sesuka hati. Namun, bahkan jika kami tidak mengerti bahasanya, tidak ada yang berhak menggunakan kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain. Kenyataannya, kami mengerti bahasa Jepang, dan kata-kata itu meninggalkan luka yang dalam di hati kami. Bahkan di Amerika, saya pernah mengalami rasisme, tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa membuat terbiasa. Setiap kali dihina, rasanya seperti membuka luka baru. Perjalanan ke taman hari itu pun menjadi tidak menyenangkan. Karena putra kami masih kecil, saya dan istri mencoba untuk tetap ceria, tetapi menghadapi rasisme secara langsung yang sangat berbeda dari pengalaman di tempat kerja membuat kami berdua terguncang. Dan pengalaman seperti ini terjadi lagi beberapa kali setelahnya. Sebagai contoh, suatu hari saat kami pergi ke sebuah pusat perbelanjaan di dekat rumah, kami mampir ke sebuah toko pakaian. Saat sedang memilih-milih, saya mendengar sepasang pria dan wanita berusia sekitar 30-an menunjuk ke arah kami dan berbisik, "Orang kulit hitam benar-benar mau belanja di sini. Pakaiannya juga tidak akan cocok untuk mereka." Mendengar itu, kami terdiam dan akhirnya keluar dari toko tanpa membeli apapun. Sejak saat itu, kami menghindari berbelanja di toko fisik dan beralih ke belanja online. Setidaknya kami tidak perlu menghadapi komentar langsung. Kehidupan di Jepang, meskipun jarang ada serangan verbal langsung, seringkali diwarnai dengan hinaan yang diucapkan di belakang kami namun masih dalam jangkauan pendengaran, membuat kami menyadari semuanya. Tugas kerja kali ini membuat saya sadar dengan cara yang menyakitkan, bahwa rasisme terhadap orang kulit hitam juga ada di Asia, dan saya tidak ingin kembali ke Jepang lagi. Keluarga kami tidak pernah berpikir untuk kembali berlibur ke Asia. Namun, sebuah kejutan terjadi ketika kami mendapat kesempatan untuk melakukan perjalanan ke Indonesia. Sebenarnya, atasan saya memenangkan hadiah tiket pesawat ke Indonesia dari undian, tetapi karena ada urusan mendadak, ia tidak bisa pergi. Jadi, ia memberikan tiket itu kepada kami. Saat menerima tawaran itu, kami ragu-ragu cukup lama, terutama ketika teringat pengalaman buruk di Jepang. Kekhawatiran tentang bepergian ke Asia masih belum hilang. Pengalaman di bus dan di toko pakaian, di mana kami diperlakukan dengan buruk hanya karena warna kulit kami, sangat sulit untuk dilupakan. Namun, atasan saya menyemangati kami, Jepang dan Indonesia itu negara yang berbeda. Waktu saya ke sana, saya merasa Indonesia adalah negara yang sangat baik. Meskipun begitu, saya tetap khawatir karena atasan saya adalah seorang pria kulit putih. Bagaimana mungkin pengalamannya sama dengan kami? Di mata saya saat itu, Jepang dan Indonesia tampak seperti negara yang serupa. Tetapi atasan saya tetap bersikeras, "Kalian pasti akan suka Indonesia." Dengan kata-kata itu, kami akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Indonesia bersama keluarga. Ketika saya memberitahu istri saya di rumah, awalnya ia masih ragu. Namun, melihat itu adalah rekomendasi dari atasan, akhirnya ia setuju. Setelah itu, kami mulai mempersiapkan perjalanan ke Indonesia. Kami belajar beberapa frasa dasar bahasa Indonesia dan mencari informasi tentang tempat-tempat wisata yang menarik. Namun bahkan sebelum berangkat kami masih diliputi kekhawatiran. Tetapi ketika kami benar-benar tiba di Indonesia, semua kekhawatiran itu ternyata hanya ada di pikiran kami. Pada hari pertama kedatangan, kami memutuskan untuk membawa putra kami yang menyukai binatang ke Taman Marga Satwa Ragunan karena kami mendengar di sana ada banyak satwa langka. Dari hotel tempat kami menginap ke kebun binatang, kami harus menggunakan bus umum Transjakarta. Pengalaman naik bus di Jepang langsung terlintas di benak saya. Rasa takut dan cemas bahwa kami akan dihina karena warna kulit kami kembali menghantui. Namun, demi putra kami yang sangat mencintai binatang, kami memberanikan diri naik bus. Saat akan naik, kami langsung menghadapi sedikit masalah. Kami tidak terbiasa dengan sistem yang mengharuskan membayar di halte sebelum naik bus dan bingung bagaimana cara menggunakan kartunya. Di luar, penumpang lain yang juga akan ke kebun binatang sudah mengantre, membuat kami semakin panik. Saat itu, saya takut akan ditegur karena terlalu lambat. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang pria Indonesia yang mengantre di belakang kami dengan ramah memberitahu cara yang benar untuk menempelkan kartu. Dengan bantuannya, kami berhasil naik bus dengan lancar.
Saya pun menggunakan bahasa Indonesia yang telah saya pelajari untuk berterima kasih padanya. Terima kasih, Pak. Saat itulah saya menyadari bahwa orang baik masih ada dan saya merasa sedikit lega. Tetapi ketika melangkah masuk ke dalam bus, tantangan lain sudah menunggu. Hari itu, bus sangat penuh sesak. Kami harus berdiri sambil berpegangan di tengah bus yang bergoyang. Saya memeluk putra saya erat-erat, khawatir ia akan marah dan menangis di tempat yang begitu padat. Dan seperti yang diduga, setelah beberapa saat, putra saya mulai menangis. Tangisan putra saya bergema di seluruh bus yang tadinya tenang, membuat kami merasa sangat cemas dan panik karena merasa mengganggu penumpang lain. Ketika putra saya tidak kunjung berhenti menangis, kami mulai serius mempertimbangkan untuk turun di halte berikutnya. Tetapi pada saat itulah, sepasang anak muda Indonesia menghampiri kami. "Pak, Bu, kalau tidak keberatan, silakan duduk di sini," kata mereka. Mereka berdiri dan memberikan tempat duduknya untuk kami. Kami terkejut sekaligus berterima kasih atas kebaikan hati mereka dan menerima tempat duduk itu. Pasangan itu bahkan menunjukkan ketertarikan pada putra saya. "Lucu sekali. Umurnya berapa?" tanya mereka dalam bahasa Inggris. Kami mengobrol sebentar dengan mereka dan tanpa sadar putra saya sudah berhenti menangis. Dari pengalaman ini, kami sangat terkesan dengan kebaikan dan kelembutan orang Indonesia. Mulai dari pria yang mengajari kami cara membayar, pasangan yang memberikan tempat duduknya, hingga penumpang lain yang tidak mengeluh sama sekali saat putra saya menangis. Perbuatan semua orang itu terukir dalam di hati kami. Saat turun dari bus, pasangan itu masih melambaikan tangan kepada putra saya, dan putra saya pun dengan gembira membalas lambaian mereka. Awalnya kami khawatir akan merepotkan orang lain, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Sejak kejadian itu, saya dan istri saya terus merasakan kehangatan orang Indonesia dan menyadari bahwa di antara negara-negara Asia, Indonesia adalah negara yang memiliki rasa welas asih yang istimewa. Selama perjalanan kami di Indonesia, kami seringkali bertemu dengan kebaikan hati penduduk lokal di berbagai tempat wisata. Contohnya, suatu hari saat makan di sebuah rumah makan, putra saya tidak sengaja menumpahkan air di meja. Saat kami buru-buru membersihkannya, keluarga Indonesia yang duduk di meja sebelah dengan sigap datang membantu. Tindakan penuh kebaikan seperti ini membuat kami sangat terkesan dan merasa sangat berterima kasih pada budaya tolong-menolong yang tulus tanpa memandang ras. Saya dan istri saya bahkan sempat berkata, "Kalau ini terjadi di Jepang, kita pasti sudah dimarahi." Di lain waktu, saat berada di sebuah toko oleh-oleh, saya tidak sengaja meninggalkan ponsel saya di rak pajangan. Saat saya hendak keluar dari toko, seorang ibu-ibu Indonesia melihatnya dan segera berlari untuk mengembalikannya kepada saya. Pengalaman ini menjadi satu lagi kesempatan yang membuat kami merasakan kebaikan hati orang Indonesia yang berbeda dengan di Amerika, di mana jika barang hilang seringkali akan dibiarkan begitu saja, atau dalam kasus terburuk, mungkin ada yang mengambilnya tanpa berniat mencari pemiliknya. Tetapi di Indonesia, saya merasa ada banyak orang yang siap melakukan hal yang benar tanpa ragu. Kami juga berkesempatan mengunjungi Monumen Nasional, Monas, dan Masjid Istiqlal di Jakarta. Keindahan yang megah dan pesona tempat ini menciptakan kesan yang berbeda di hati saya. Jalanan yang ramai di sekitarnya, arsitektur yang indah, serta keramaian orang-orang menjadi sumber hal baru dan kegembiraan bagi saya. Waktu yang kami habiskan di kawasan itu membuat kami merasakan perpaduan budaya di mana tradisi dan modernitas bertemu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Kemegahan Masjid Istiqlal, hiruk-pikuk di sekitar Monas, dan suasana bersejarah di kota tua. Pemandangan yang beragam ini menunjukkan sisi lain dari sejarah Jakarta. Di sana, kami melihat banyak kerajinan tangan dan makanan tradisional Indonesia, membuat kami benar-benar merasakan kekayaan budayanya. Selain itu, berjalan-jalan di sekitar kota tua dan mengunjungi toko-toko serta kios-kios tradisional membuat kami tenggelam dalam suasana unik, di mana sejarah dan budaya modern Indonesia saling berkelindan. Keindahan yang melimpah itu membuat saya sangat terkesan. Terutama, berinteraksi dengan penduduk lokal membuat kami merasakan secara langsung keramahan orang Indonesia dan hati mereka yang terbuka menyambut pendatang. Perjalanan ke Indonesia kali ini adalah kesempatan berharga bagi seluruh keluarga kami untuk merasakan kehangatan dan sikap inklusif dari penduduk setempat. Kami menyadari bahwa orang Indonesia memperlakukan semua orang dengan lembut tanpa memandang warna kulit.
Dan kami sangat terkesan dengan sikap itu dari lubuk hati kami yang paling dalam. Terutama saya dan istri saya. Dari pengalaman ini, kami menumbuhkan cinta yang mendalam terhadap orang-orang Indonesia. Bahkan, istri saya langsung mulai merencanakan perjalanan berikutnya ke Indonesia begitu kami tiba di rumah. Kami secara khusus berterima kasih karena tidak ada diskriminasi atau kritik apapun seperti yang kami alami di Jepang. Sebelumnya, kami sempat memandang negara-negara Asia secara stereotip dan salah mengira bahwa Indonesia juga akan memiliki rasisme yang sama. Namun, perjalanan ini benar-benar menghancurkan stereotip itu. Kami sangat berterima kasih kepada atasan kami yang telah memberikan kesempatan perjalanan ini. Prediksinya bahwa kalian pasti akan suka Indonesia ternyata benar sekali. Ketika kami kembali dan menceritakan pengalaman luar biasa kami kepadanya, ia tersenyum puas. Dan kami pun memutuskan untuk menjalani hidup seperti orang Indonesia, memiliki belas kasih kepada semua orang tanpa prasangka. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena perjumpaan dengan orang-orang Indonesia telah memberikan pengaruh yang begitu baik bagi kami.